Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Pak Agung, ya, di channel Ngoprek Semesta. Kali ini saya akan membahas mengenai materi kelas 11 Fisika, mata pelajaran Fisika semester 1 kurikulum 2013, yaitu tentang dinamika rotasi dan keseimbangan benda, ya. Tapi ini masih part 1, jadi nanti akan ada video lanjutan di part 2 dan seterusnya, ya. Baik, kita langsung saja. Baik, dinamika rotasi. Sebelum kita membahas materi dinamika rotasi, kita harus tahu dulu ada dua istilah rotasi, kemudian ada istilah translasi, ya. Apa itu rotasi dan apa itu translasi? Perhatikan materinya. Rotasi adalah perputaran benda pada suatu sumbu yang tetap. Jadi bendanya itu berputar, tapi sumbunya tetap, tidak berubah, ya. Contohnya seperti gasing, ya. Kalau gasing diputarkan kan dia tetap, ya, tidak berubah. Atau perputaran bumi, ya, perputaran bumi pada porosnya. Biasanya lintasan itu melingkar kalau rotasi itu, ya, biasanya, ya. Kemudian lanjutnya adalah translasi. Translasi adalah gerak suatu benda di mana setiap titik pada benda tersebut menempuh lintasan dan bentuk yang sama. Contohnya mungkin kayak roda di sepeda motor. Tapi ada dua kejadian kalau di sepeda motor, yaitu pertama ada gerak rotasinya, yaitu perputaran rodanya, dan yang kedua adalah translasinya ketika motornya sudah mulai bergerak maju ke depan, ya. Dan biasanya gerak translasi ini lintasannya itu adalah lurus, ya. Nah, lalu apa tadi, ya, dinamika rotasi itu? Dinamika rotasi itu adalah suatu cabang mekanika yang mempelajari tentang suatu gerak rotasi dengan melibatkan gaya, massa, dan faktor lain yang turut mempengaruhi suatu gerak rotasi tersebut. Itu. Selanjutnya ini ada apersepsi atau pembuka dulu, ya. Kayak ada seorang petani memikul bambu yang di ujung bambu tersebut disimpan benih tanaman padi. Jadi di kedua sisinya itu disimpan benih tanaman padi, ya. Akibatnya gaya berat bambu pada setiap sisi itu adalah sama besar. Karena kedua sisinya itu sama besar mengakibatkan petani ini menjadi mudah untuk mengangkat benih padinya, gitu, ya. Kenapa bisa mudah? Karena si gaya tersebut itu menimbulkan momen gaya pada sumbu putar, yaitu pada tubuh petaninya, sehingga terjadi keseimbangan rotasi. Karena gayanya sama besar, kemudian terjadi momen gaya pada sumbu putarnya, yaitu pada tubuh pak petaninya, maka terbentuklah keseimbangan rotasi. Makanya petani bisa dengan mudah mengangkat benih padinya, ya. Lalu bagaimana jika gaya berat bambu pada kedua sisi tidak sama besar? Artinya benih padinya atau gaya yang ditimbulkan oleh benih padi itu tidak sama besar. Apa yang akan terjadi? Untuk membahasnya, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Tadi ada istilah momen gaya, ya. Apa itu momen gaya? Nanti akan dibahas, ya. Pertama nih, ya, momen gaya itu atau bisa disebut juga dengan torsi, ya. Momen gaya itu menunjukkan kecenderungan gaya untuk memutar benda terhadap sumbu tertentu. Momen gaya ini yang menyebabkan benda berputar secara rotasi. Jadi kenapa benda berputar secara rotasi? Ya, karena ada momen gaya, gitu, ya. Nah, ini secara matematisnya
Ini torsi sama dengan F dikali dengan R. Jika ada sudutnya, F dikali dengan R dikali dengan sin alfa. Ini untuk kalau ada sudutnya ya. Kalau misalkan tidak ada sudut, kalau sudutnya 90 derajat ya sinnya kan 90 derajat itu ya sin 90 berarti 1 kan ya. Jadi torsi sama dengan F dikali R atau sama dengan F dikali R kali sin alfa. Ini torsi itu sama dengan momen gayanya. Ya, satuannya adalah Newton meter. Kemudian F-nya adalah gaya, satuannya adalah Newton. Kemudian R adalah lengan momen, satuannya adalah meter. Lebih jelasnya perhatikan gambar berikut. Ini ya. Ini A biasanya sebagai, berarti kalau B ditarik oleh gaya, berarti ini A-nya adalah sebagai porosnya atau pusatnya, titik pusatnya. Jika ada batang A dengan A, panjang A sampai B dengan panjangnya sekian R ya, ditarik oleh sebuah gaya sebesar F, maka ini adalah momen gayanya. Berapa momen gayanya? Berarti tinggal dihitung, tinggal F dikali dengan R. Lanjut. Oke, kita langsung ke contoh soal momen gaya ya. Soal pertama, jika titik A adalah sebagai poros batang AB, tentukan momen gaya yang terjadi. Ini titik A-nya sebagai porosnya alias titik pusatnya. Kemudian batang AB ini panjangnya adalah 20 cm. Kemudian ditarik oleh sebuah gaya sebesar 20 Newton. Yang ditanyakan adalah momen gaya yang terjadi. Jadi apa dulu yang diketahuinya? Diketahuinya adalah R. R-nya itu adalah 20 cm sama dengan 0,2 meter, berarti dibagi 100 ya. 20 cm dibagi dengan 100 yaitu 0,2 meter. Kenapa harus dirubah ke dalam meter? Karena kita tahu bahwa R itu lengan gaya itu satuannya adalah meter. Jadi jika dalam sentimeter maka satuannya harus dirubah ke dalam meter. Itu paham ya? Lanjut. Yang diketahuinya adalah 20 Newton untuk gayanya. Yang ditanyakan adalah berapa torsinya alias momen gayanya. Mudah sekali. Tinggal torsi sama dengan F dikali dengan R. Oke. Tadi kan gayanya adalah 20 Newton, tinggal masukkan ke sini 20. Kemudian R-nya jangan yang dimasukkan 20 cm-nya, tetapi yang 0,2 masukkan ke sini. Jadi 0,2. Jadi 20 dikali dengan 0,2 sama dengan 4 Newton meter. Tuh. Lanjut. Oke, ini soal yang kedua. Jika titik C adalah sebagai poros batang A, B, C, D, tentukan momen gaya pada batang tersebut. Ini titik C sebagai porosnya, titik pusatnya ya. Nah ini yang saya maksud tadi kan rumusnya ada dua ya, torsi sama dengan F dikali R atau sama dengan F dikali dengan R dikali dengan sin alfa. Ini ada sudutnya, berarti kita harus menggunakan F dikali R dikali dengan sin alfa. Ini soal lumayan cukup harus teliti sekali ya. Perhatikan baik-baik ya, satu persatu akan saya jelaskan. Oke, yang diketahui dulu. Pertama, ini kan kebetulan ya F1-nya semua sama dengan F2, F3. F1 10 Newton, F2 10 Newton, F3 juga 10 Newton. Jadi F1 sama dengan F2 sama dengan F3 sama dengan 10 Newton. Lanjut. R1-nya. Coba lihat, R1 sama dengan 30 cm. Kenapa 30? Sedangkan di sini nggak ada angka 30 ya. Oke, kita R1. R1 itu berdekatan dengan F1. R1 itu jarak dari titik pusat sampai ke gaya 1. Coba perhatikan, ini titik pusat kan ya.
C-nya itu adalah titik pusat. Kemudian gaya satunya ini F1. F1-nya itu adalah 10 Newton ya tadi. Titik pusatnya, R1 itu jarak dari titik pusat sampai dengan gaya 1. Oke. Sekali lagi ya. R1 itu adalah jarak dari titik pusat sampai dengan F1. Coba perhatikan. Ini kan titik pusatnya. Kemudian ini F1-nya berarti dari titik pusat sampai ke F1. Coba lihat. Ini sampai sini dari C sampai B adalah 10 cm. Dari B sampai A itu 20 cm. Maka totalnya adalah tinggal jumlahkan. 10 tambah 20 jadi 30 cm. Paham ya? Oke, R2. R2 kenapa 10 cm? R2 itu dihitung dari jarak titik pusat sampai dengan ke gaya 2. Sekali lagi, R2 dihitung dari jarak titik pusat sampai ke gaya 2. Oke, perhatikan titik pusat sampai dengan ke B adalah 10 cm. Jadi di sininya 10 cm alias 0,1. Tuh. Lanjut, F3 atau R3. R3 itu adalah 10 cm. Dari mana? Coba perhatikan. Ini dari titik pusat sampai ke F3. F3 kan ini ya. Oke. Jadi dari titik pusat sampai ke F3 adalah 10 cm. Kita tulis 10 cm sama dengan 0,1 meter. Mudah-mudahan paham ya sampai di sini. Selanjutnya yang ditanyakan adalah karena gayanya banyak, ini ada F1, kemudian F2 dan F3, maka yang ditanyakan adalah jumlah momen gayanya. Jadi sigma torsinya. Sigma tors, karena sigma berarti dijumlah ya, jumlahnya, banyaknya gaya, momen gayanya berapa itu ya. Oke, jawab. Nih, sigma torsi sama dengan torsi yang pertama, maksudnya yang ini, ditambah dengan torsi yang kedua, yang ini, dan torsi yang ketiga, gitu ya. Rumusnya sama, tetapi yang berbeda adalah karena di F1 itu ada sudutnya, maka kita gunakan yang sinnya, yang menggunakan sin tadi ya. F dikali dengan R dikali dengan sin. Tuh. Alfanya kan kebetulan ini adalah 30 derajat ya. Perhatikan. Coba. Karena ini diuraikan ya. Ini pelajaran cara menguraikan seperti ini ada di kelas 10 sudah dibahas ya. Nanti ada di materi berikutnya di kelas 10. Oke, ini kenapa jadi sin itu sudah dibahas di kelas 10 ya. Saya tidak akan terlalu mendetail. Ini jadi F1 sin 30. Lanjut. Nah, coba perhatikan. Ini torsi 1 itu adalah F1 dikali dengan sin 30 dikali dengan R1. F1 dikali dengan sin 30 kali R1. Kenapa ada sinnya? Sekali lagi karena ada sudutnya ya. Kemudian ditambah dengan F2 dikali dengan R2. Kok ini nggak ada sin? Karena di F2 itu tidak ada sudut. Walaupun ada sudutnya adalah 90 derajat. Tapi biar mudah tidak usah dituliskan ya. Karena sin 90 itu adalah 1. Kemudian F3 dikali dengan R3. Ini juga tidak ada sudutnya, jadi tidak harus dipakai sinnya. Tuh. Coba perhatikan ini, ada kesepakatan yang harus kita pahami, yaitu kalau searah jarum jam maka nilainya positif. Jadi jarum jam itu berputar ke mana? Berarti berputar ke kanan ya, dari kiri ke kanan ya. Kalau searah jarum jam berarti dia positif. Tapi kalau berlawanan arah jarum jam dia negatif. Kalau yang saya gunakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan kalau misalkan searah itu negatif, kalau yang berlawanan itu positif. Tapi kalau saya, kalau misalkan searah ya berarti itu positif ya. Kalau misalkan berlawanan dia negatif gitu.
Perhatikan, maksud dari searah dan berlawanan itu seperti apa? Coba perhatikan. Ini kan titik pusatnya ya. Kemudian ini F1. Seandainya ini titik pusat dan kemudian F1-nya saya tarik ke atas, maka si benda akan bergerak kemana? Coba perhatikan, ini titik pusat. Ini nih bendanya dipaku lah. Bayangkan ini ada benda, kemudian dipaku. Kemudian ditarik dari ujung F1 ini, ditarik ke atas. Maka benda akan bergerak kemana? Otomatis bakal bergerak ke atas kan ya? Bergerak ke atas seperti ini. Coba perhatikan dulu, nih ada seperti ini. Kalau saya tarik, ini kan bakal bergerak ke atas. Kemudian berbelok ke kanan, ya, berbelok ke kanan ke arah sini. Karena ini dipaku lah, istilahnya seperti itu. Ini dikunci, jadi tidak bisa bergerak. Yang ini titik C ini, karena tadi titik pusat ya. Ini ditarik ke atas, jadilah ya, benda ini akan bergerak ke atas. Kalau bergerak ke atas berarti, coba perhatikan ini ya, bergerak ke atas kemudian berbelok ke kanan. Berarti artinya searah jarum jam. Artinya F1 ini bernilai positif. Lihat, ini kan tidak ada yang negatif ya. Jadi ini bernilai positif. Coba perhatikan lagi yang F2 sekarang. F2 ini titik C. Ya, ini titik C. Kalau F2 itu kan kalau misalkan saya tarik, ditarik ke bawah. Ini ditarik ke bawah, bakal bergerak ke kiri kan ya? Ditarik ke bawah ke sini, tuh, bergerak ke kiri. Berarti karena bergerak ke kiri itu artinya berlawanan arah jarum jam. Karena berlawanan arah jarum jam, maka hasilnya harus negatif. F2-nya negatif. Lihat, ini makanya negatif. Tadi mah bernilai positif, tapi sekarang jadi negatif gara-gara berlawanan arah. Sekarang yang ini, set. Nah, ini coba perhatikan. Ini kan yang D itu, titik D ini. Kalau saya tarik ke atas, tapi bedanya yang ini. Kalau misalkan, coba aja kalian praktekkan ya nanti. Dipakai pakai pensil ya. Kalau yang sebelah sini nih, yang titik A sampai B, kalian tarik ke atas itu pasti bergerak ke kanan ya. Tapi kalau misalkan yang di sebelah kanannya, yang ini, yang titik D, nah yang titik D ini pasti dia bergerak ke kiri ya. Karena bergerak ke kiri, maka nilainya adalah negatif gitu. Ini kan negatif ya. Sudah, tinggal penghitungan. Nah ini 10 sin 30 itu adalah setengah. Ini 0,3 dari mana? Ini dari sini ya, 0,3 nya. R2 nya adalah 0,1, kemudian R3 nya juga sama 0,1, dikalikan dan hasilnya adalah segini. Karena negatif artinya berlawanan arah jarum jam gitu ya. Sudah. Selanjutnya ini hanya mengingatkan saja. Jadi ada nilai sin cos untuk sudut-sudut istimewa. Ini sin 0 derajat 0, sin 30 dan seterusnya. Ini ada yang baru nih. Nah, kadang-kadang soal itu ada sin 37 berapa? Ini 0,6, sin 53 adalah 0,8 dan cos 37 adalah 0,8 dan cos 53 adalah 0,6 ya. Lanjut. Kalau sudah selesai, terima kasih, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya untuk bagian yang kedua, masalah dinamika rotasi dan keseimbangan benda. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.